Bermursyid dan bertorikoh tanpa tata krama berarti beribadah tanpa dasar ilmu agama, tanpa keikhlasan, dan tanpa mengikuti tuntunan dan aturan yang telah ditetapkan dalam torikoh. Sikap seperti ini dapat berakibat pada tertolaknya ibadah tersebut, hilangnya nilai spiritual, atau bahkan menimbulkan penyimpangan dan kesesatan ajaran agama. Tujuan dan manfaat tata krama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mendekatkan diri, meningkatkan kualitas ibadah, menumbuhkan kesadaran sebagai hamba, dan meraih ketenangan hati serta mendapatkan ridhonya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai kelembutan dan kesantunan. Tata krama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadi tolak ukur kesempurnaan iman, Islam, ihsan, dan menunjukkan rasa hormat dan kepatuhan kepada penciptanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih dekat dengan hambanya yang bertata krama kepadanya. Dengan memiliki tata krama yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadahnya, baik sholat, dzikir, khotaman, manakib, akan terasa lebih bermakna, lebih khusyuk, dan akan sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk tata krama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup beribadah dengan khusyuk, tulus dan ikhlas, selalu bersyukur atas segala nikmatnya, bertawakal dalam segala urusan, memohon hanya kepadanya dengan hati yang rendah diri, menjaga kesucian hati dan pikiran, tidak berlaku sombong, tidak takabur, tidak ria, serta mematuhi perintah, menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran dan selalu mengingat Dia. Kalau seseorang tidak bertata krama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan jauh dan terpisah dari Allah sekalipun dia rajin beramal baik dan ibadah. Yang mulia Syekh Abu Ali Ad-Dakak radhiyallahu, beliau berkata, seorang hamba dapat sampai ke dalam surga dengan ibadahnya, tetapi ia tidak akan sampai ke hadrat ilahi kecuali dengan tata krama dalam ibadahnya. Sebab seorang yang tidak bertata krama ketika beribadah, maka ia akan terpisah dengan Tuhannya sampai 70 tirai. Jika seseorang tidak bertata krama kepada seorang penguasa di dunia atau pejabat negara, maka ada kemungkinan ia dipenjara atau dibunuh. Lalu bagaimanakah kalau seseorang yang tidak bertata krama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya, dan kepada guru mursyidnya sendiri, atau kepada Yang Mulia Pangsyabano? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seorang murid thariqah bisa berkhidmat dan bertata krama dengan baik dan tulus ikhlas kepada mursyidnya, atau bagi kita kepada Yang Mulia Pangsyabano, insya Allah dia pasti akan bisa bertata krama dengan baik dan tulus ikhlas kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua perintah dan larangan Syekh Mursyid itu semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang mulia Syekh Abdul Hajjaj Al-Uqshuri radhiyallahu, beliau berkata, setiap murid yang sibuk mengabdi kepada Syekh Mursyidnya, maka ia akan dapat mengabdi kepada Allah dengan baik. Seorang murid yang tidak bersungguh-sungguh pengabdiannya kepada syekhnya, maka ia tidak dapat mengabdi kepada Allah dengan cara yang baik. Karena itu, wahai muridku, hendaknya engkau mengabdi sebaik-baiknya kepada Syekh Mursyidmu. Sesungguhnya ia bagai seorang nelayan yang mengambilmu dari mulut setan. Seorang yang ditelan oleh setan dalam perutnya, maka ia akan sengsara selamanya. Termasuk salah satu tanda bahwa seseorang amat dekat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia tidak pernah berlaku kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan anugerahnya secara rahasia dan bukan secara terang-terangan. Sebab hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dipenuhi dengan keberadaan tata krama, diam,
hebat, dan takut. Karena itu seorang manusia tidaklah pantas bersikap tidak sopan dan kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ia tidak sebanding kedudukannya dengan Allah, walaupun ia seorang kiai, ulama, habib, atau wali besar yang sudah beribadah selama puluhan tahun, atau selama usia Nabi Nuh alaihissalam. Tentunya waktu selama itu seharusnya ia makin bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makin bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat disayangkan kalau ada orang yang sholatnya rajin, dikirnya rajin, khotamannya rajin, manakibnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tapi dengan Allah malah jauh, yang disebabkan karena tidak bertata krama dalam ibadahnya. Yang mulia Syekh Abdullah Ibnu Jallah radhiyallahu beliau berkata, seseorang yang tidak bertata krama kepada Tuhannya, maka ia tidak memiliki syariat maupun iman dan tauhid yang sempurna. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para murid thariqah, terutama bagi muridnya yang mulia Pengasyaba Anom, memiliki tata krama, adab, dan sopan santun dalam menjalani aktivitas hidup. Baik tata krama dalam rumah tangga, dalam bekerja, dalam belajar, dalam bergaul, dalam sholat, dalam dikir, dalam khotaman, dalam manakib, dan juga dalam berguru kepada yang mulia Pengasyaba Anom. Jangan sampai kita mengaku guru kepada yang mulia Pengasyaba Anom dan mengaku pengamal ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, tapi ucapan, sikap, dan perbuatan kita tanpa kita sadari ternyata jauh dari tata krama, bahkan sudah mengecewakan hati beliau. Hukum bertata krama kepada mursyid dalam thariqah adalah kewajiban yang sangat penting bagi murid. Bentuk tata krama terhadap guru mursyid diantaranya: keyakinan kita kepada mursyid harus penuh dan total, cinta lahir batin, menghormati, menghargai, setia, tunduk, patuh, sabar, rendah hati, berprasangka baik, tidak meragukan, tidak menentang, tidak melecehkan, dan tidak menduakan mursyid, karena ia adalah pelantara untuk mencapai tujuan thariqah kita, yaitu wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang murid sudah benar dalam tata kramanya kepada yang mulia Pengasyaba Anom, dia akan meyakini kesempurnaan kemursidannya beliau, dan dia tidak akan berani pindah mursyid, apalagi sampai mengaku-ngaku dirinya mursyid penerus yang mulia Pengasyaba Anom. Yang mulia Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu beliau berkata, jika keyakinanmu baik terhadap syekh mursyidmu, maka engkau akan memperoleh anugerah ilahi lebih banyak daripada engkau memperbanyak dikirmu atau amalan-amalan kebaikan lainnya. Bermursyid dan berthariqah tanpa tata krama berarti beribadah tanpa dasar ilmu agama, tanpa keikhlasan, dan tanpa mengikuti tuntunan dan aturan yang telah ditetapkan dalam thariqah. Sikap seperti ini dapat berakibat pada tertolaknya ibadah tersebut, hilangnya nilai spiritual, atau bahkan menimbulkan penyimpangan dan kesesatan ajaran agama. Padahal untuk menjadi murid thariqah yang benar harus didasari oleh niat yang tulus dan ikhlas karena Allah, dan juga dengan tata krama. Yang mulia Syekh Muhammad Asy-Sya'nawi radhiyallahu beliau berkata, ketika seorang murid masuk ke dalam dunia thariqah, maka aturannya baru dibersihkan. Jika ia tidak bertata krama kepada syekh mursyidnya, maka ia akan terhina. Yang mulia Imam Syafi'i radhiyallahu beliau berkata, Imam Malik berkata kepadaku, hai Muhammad, jadikan ilmumu sebagai garam, dan jadikan tata krama sebagai tepung yang halus. Yang mulia Syekh Abdurrahman Ibnul Qasim radhiyallahu beliau berkata, aku pernah berteman dengan Imam Malik selama 20 tahun. Ia mengajari aku cara bertata krama selama 18 tahun,
dan ia mengajari aku ilmu hanya 2 tahun. Alangkah baiknya ia mengajari aku bertata krama selama 20 tahun. Yang mulia Syekh Ibnu Atha radhiyallahu beliau berkata, seorang murid tidak termasuk bertata krama kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia merasa malu kepada Allah ketika memujurkan kakinya di hadapannya di waktu malam maupun di waktu siang. Bertata krama kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, dan juga kepada Syekh Mursyid Kamil Mukamil yang mulia Pangarsabanom dalam segala urusan merupakan sesuatu yang perlu didahulukan oleh seorang murid yang berakal dan cerdas.